Rugi hampir 1 miliar, puluhan korban arisan bodong lapor Polres Bojonegoro. Manis gurihnya dumbek, jajanan tradisional Tuban untuk takjil suguhan Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Arisan bodong kembali memakan korban di Kabupaten Bojonegoro. Kali ini puluhan orang menderita kerugian total nyaris 1 miliar rupiah. Para korban tergiur ikut arisan karena diiming-imingi keuntungan yang cukup besar. Kasus dugaan penipuan berkedok arisan bodong kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Puluhan korban yang diduga tertipu sekitar 925 juta rupiah ini berbondong-bondong melaporkan owner arisan bodong ke Polres Bojonegoro. Penasihat hukum para korban, Heri Triwidodo, mengungkapkan pihaknya bersama sejumlah korban melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh dua orang terlapor, yakni Anessa Eka Saputri beserta suaminya yang merupakan warga Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Semua korban yang berjumlah sekitar 22 orang ini merupakan korban dari arisan yang diduga bodong. Pasalnya, orang yang sudah membayar lunas seharusnya mendapatkan uang arisan tersebut. Namun korban ini tidak pernah mendapatkan uang arisan dan hanya dijanjikan sama owner arisan tersebut. Dari 22 orang korban, saat ini 3 korban dipanggil ke Polres Bojonegoro untuk diperiksa penyidik. Selain itu, pihaknya juga membawa bukti-bukti arisan bodong berupa bukti chatting, transfer dari korban ke terlapor. Selaku penasihat hukum dari korban adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang, yang diduga dilakukan oleh dua orang, Anessa Eka Saputri, warga negara Indonesia dan beralamat di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, serta suaminya yang membantu melakukan tindak pidana ini. Jadi semua korban ini adalah korban daripada arisan yang kami sebut arisan bodong. Karena orang yang sudah membayar dan lunas dan harusnya mendapatkan uang arisan, tetapi dia tidak pernah mendapatkan uang arisan itu dan selalu dijanjikan pembayarannya oleh terlapor. Nah, ini kami membawa hari ini diperiksa 3 orang dari 22 orang korban. 3 orang ini sudah kami bawa dan siap untuk diperiksa, memberikan keterangan, dan kami ada bukti-buktinya, baik itu bukti chat, bukti transfer dari korban dan dari terlapor. Sementara itu, salah satu korban asal Kabupaten Tuban, Hani, mengatakan awal mula mengikuti arisan itu juga berjalan baik-baik saja. Namun pada tahun 2022 hingga 2023 mulai mendapatkan tak sesuai. Dengan dalih terlapor banyak yang belum membayar. Perempuan yang mengalami kerugian sekitar 231 juta rupiah itu menjelaskan bahwa para korban ini sudah berusaha untuk mengajak komunikasi terlapor dan mencari solusi. Namun terlapor justru menghindar dan berjanji akan diselesaikan sendiri. Yang paling dapat pertama bayarnya lebih besar, ke bawah makin sedikit gitu. Awal mulanya saya ikut juga jalannya lancar, baik-baik saja. Tapi kemudian mulai di tahun 2023 itu sudah mulai dapatnya nggak sesuai, yang bilang dibalik modal, arisan buyar gitu, terus banyak yang nggak bayar gitu. Jadi kita di pendapatnya itu selalu mundur waktu, terus juga belakangan ini lebih parah lagi, kita dicicil gitu. Mau nggak mau segini dengan alasan katanya ada jongker dan sebagainya. Kita sudah berusaha melakukan persuasif, ya pendekatan persuasif, sudah baik-baik. Kalau memang ada jongker, kita mau bantu. Ya yuk kita tagih bareng-bareng gitu kan, siapa yang nggak bayar, anggotanya mana-mana. Tapi selalu alasannya saya malas debat, yang penting saya tanggung jawab, saya nambeli. Selalu alasannya seperti itu gitu. Dan setiap didatangi, beliau selalu bersembunyi, tidak pernah mau menemui kami gitu. Diketahui modus yang digunakan ialah terlapor mengajak orang-orang untuk mengikuti arisan yang ia bentuk dengan iming-iming keuntungan besar. Namun ketika banyak yang mengikuti dan sudah membayar, para korban justru tak mendapatkan jatahnya sama sekali. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.
Sementara itu, sebuah truk bermuatan kayu gelondong menabrak sepeda motor dan truk bermuatan melon di Jalan Ring Road, Kabupaten Ngawi. Kecelakaan yang diduga akibat remblong ini membuat 2 orang, yakni pengendara sepeda motor dan sopir truk mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Lingkar Ring Road, Desa Grudo, Kecamatan Kabupaten Ngawi pada Rabu petang. Akibat kecelakaan ini, 2 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Korban masing-masing adalah Susanti, 37 tahun, pengendara sepeda motor, warga Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dan sopir truk Legiman, 34 tahun, warga Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun itu bermula saat truk bermuatan kayu jati gelondongan yang dikemudikan Suhardi, 45 tahun, warga Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, melaju dari arah Kecamatan Paron menuju Ngawi. Saat melintas jalan turunan, truk hilang kendali hingga menabrak sepeda motor dari arah berlawanan dan truk bermuatan melon. Kerasnya benturan membuat truk bermuatan kayu terguling, sementara sepeda motor ringsek masuk ke kolong truk. Sopir truk bermuatan melon sempat terjepit kabin yang ringsek dan berhasil ditolong oleh warga. Kecelakaan ini diduga akibat truk bermuatan kayu mengalami remblong. Mau mobil yang oleng itu, Truknya itu? Mungkin aja ya, dia nggak ngurangin tinggi kali. Terus? Langsung miring-miring, saya udah ke sini, udah Sempat minggir? Sempat minggir. Terus? Sebelum minggir saya kasih tanda reteng kanan biar bisa standar kan. Balik lagi udah jalan miring-miring, tapi giginya langsung gini. Udah saya ngerti lihat spion ada itu nyelip, waduh. Saya udah nggak peduli keadaan saya. Yang penting saya malah kepikiran ibu yang nyelip tadi. Akhirnya ketabrak dulu. Itu oleng, tabrak, saya ditabrak mobil ini. Mobil yang oleng ini. Duluan ya, ketabrak duluan terus baru nabrak sampean. Berapa orang ya tadi yang sepeda motornya tadi? Benar satu orang. Ya. Berarti yang truknya muat kayu itu dari atas sudah oleng itu ya? Itu udah kelihatan kayak oleng gitu. Itu dari turunan sana ya? Ya dari turunan atas itu belakang. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kendaraan yang terlibat kecelakaan selanjutnya diamankan ke pos polisi terdekat. Kasus kecelakaan beruntun itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, petugas kepolisian Polres Blitar Kota melakukan razia terhadap kelompok pemuda yang akan melakukan perang sarung. Polisi berhasil mengamankan belasan pemuda serta barang bukti sejumlah senjata tajam serta alat yang akan digunakan untuk perang sarung. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku perang sarung. Petugas kepolisian Polres Blitar Kota terus mengejar kelompok pemuda yang akan melakukan perang sarung di wilayah Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, lantaran berusaha kabur. Saat dilakukan penggeledahan, hasilnya polisi menemukan sejumlah senjata tajam dan alat yang akan digunakan perang sarung. Polisi juga mengamankan kendaraan para pelaku. Kasih Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Samsul Anwar mengatakan, patroli skala besar ini dilakukan oleh polisi dengan menyisir 3 kecamatan di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Setelah viral di media sosial, akan dilakukan perang sarung antar sekelompok pemuda. Menemukan sekelompok anak-anak yang sedang berkumpul. Nah, oleh tim patroli yang dipimpin oleh Bapak Wakapolres tersebut didatangi dan dilaksanakan penggeledahan. Nah, dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa alat yang diduga akan digunakan perang sarung tersebut, di antaranya batu-batu, palu, ruyung, dan petasan. 11 pemuda dan barang bukti kemudian diamankan di Mapolres Blitar Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena pelaku masih berusia di bawah umur, polisi tidak melakukan penahanan, hanya wajib lapor. Muhammad Asrafi, JTV Blitar. Kebutuhan pokok mahal ratusan warga di Tuban serbu pasar murah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Penggawa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Ratusan warga di Kabupaten Tuban menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Mereka rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapatkan kebutuhan dapur dengan harga di bawah harga pasaran. Kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan dan mengendalikan inflasi harga pangan. Halaman parkir bus Sunan Bonang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Rabu siang diserbu warga. Mereka ramai-ramai datang untuk mengikuti gebyar pangan murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Antrian didominasi ibu-ibu rumah tangga dan sebagian kecil kaum pria. Mereka rela berdesak-desakan dan mengantri hingga 2 jam demi mendapatkan kebutuhan dapur dengan harga murah. Kebutuhan dapur yang disiapkan dalam pangan murah ini antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, bawang putih, bawang merah, dan aneka sosis. Harga yang dipatok jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang sedang melambung tinggi. Seperti beras kemasan 5 kg hanya dijual Rp51.000, sementara di pasaran mencapai Rp80.000. Telur yang harganya di pasaran mencapai Rp25.500 per kilogram, di sini kita dapat harga Rp23.000 per kilogram. Jadi antri pangan murah dari jam berapa tadi? Jam setengah 10. Nah, ini dapat apa tadi? Beli apa? Beli beras. Beli beras. Harganya lebih murah ya? Iya. Bedanya berapa sama yang di pasar itu? Kalau di pasar kan harga Rp16.000 per kilonya. Kalau Ya. di sini kan per kilonya berapa? 5 kilo 51 ya. Kalau di pasar kan sampai ada yang 80, ada yang enggak sama. Oh, berarti lebih murah ya? Iya. Ya. Selain beras ada apa saja? Ada minyak goreng, ada bawang merah, bawang putih, ada macam-macam sosis. Ini menjelang di saat bulan Ramadan ini lebih ini ya, Iya. dapat murah ya. Harapannya seperti apa? Kenapa? Harapannya? Semoga kedepannya ya bahan pangan ini murah. Murah. Warga berharap pasar murah ini bisa terus berlanjut selama harga pokok di pasaran masih tinggi, sehingga warga bisa terbantu dan harga pokok di pasaran bisa kembali stabil. Antri beras tadi jam berapa? Ya sekitar jam 8-9 Mas. 8-9. Ini dapat apa aja Bu? Ini saya beras sama bawang. Beras sama bawang ya. Harganya beda nggak Bu sama di Pak? Ya beda lah Mas. Berapa bedanya? Beda 50 sama 1.000. 51. Oh, 51. Per bungkus. Per bungkusnya ya. Kalau di luar itu berapa Bu? Ini 54.500. Dengan adanya pasar ini senang nggak Bu? Alhamdulillah. Diwangi panas. Membantu nggih? Iya. Lihat kondisi juga harga pada mahal. Warga yang ingin mendapatkan pangan murah cukup datang dan ikut mengantri. Setelah itu warga bisa membeli berbagai bahan pangan sesuai kebutuhan. Namun untuk pembelian beras dibatasi hanya diperbolehkan membeli maksimal 10 kg per orang. Setelah membeli panganan murah, warga diminta memasukkan jaringnya ke dalam tinta untuk mengantisipasi agar tidak mengantri kembali. Yang dipersiapkan dalam PPM ini adalah beberapa bahan pokok penting yang menjadi kebutuhan masyarakat, mulai dari beras, cabai, bawang, brambang, gula, minyak, dan juga telur. Dan alhamdulillah antusias masyarakat ini sangatlah luar biasa, dan tadi yang sudah menjadi rebutan di masyarakat ini adalah telur. Memang harga telur ini dari hari ke hari sudah mengalami penurunan, sekarang di angka 25.500, tetapi di GPM ini kita bisa jual untuk masyarakat dengan nilai 23.000, dan tadi kita siapkan 1 kintal lebih, belum 1 jam sudah habis. Yang kedua, alhamdulillah ini kita juga mempersiapkan beras untuk masyarakat, beras SPHP, hasil koordinasi kami dengan PT Gudang Bulog. Hari ini kita persiapkan 5 ton beras. Gebyar pasar murah ini digelar untuk menstabilkan harga pangan yang sedang melambung tinggi. Barang diambil langsung dari petani sehingga harganya dapat lebih murah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, puluhan warga menyerbu EJSC Bakorwil Bojonegoro untuk mendapatkan pakaian gratis.
Selain menyediakan pakaian layak pakai gratis, EJSC Bakorwil Bojonegoro menggelar sejumlah kegiatan lainnya bertajuk Teras Ramadan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, East Java Super Corridor atau EJSC Bakorwil Bojonegoro menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Teras Ramadan di Bakorwil setempat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 26 hingga 28 Maret 2024. Adapun rangkaian kegiatan ini berupa bazar takjil Ramadan, penampilan musik, kelas menggambar, ngaji bareng, dan donasi pakaian layak secara gratis. Dari pantauan di lokasi, sejumlah warga baik tukang becak maupun warga yang membutuhkan datang menyerbu halaman EJSC Bakorwil Bojonegoro untuk berebut mendapatkan pakaian layak pakai gratis. Nampak sejumlah warga terlihat sumringah bisa mendapatkan pakaian layak pakai secara gratis. Setiap warga yang datang diberikan 1 buah kupon yang dapat ditukar dengan 6 macam pakaian secara bebas sesuai dengan pilihan mereka. Selain itu, bagi warga yang tidak mendapatkan kupon bisa mendapatkan 3 macam pakaian secara bebas. Ketua EJSC Bakorwil Bojonegoro, Widya Septianingrum mengatakan, jika Teras Ramadan kegiatan bertujuan untuk memajukan potensi anak muda, mendukung UMKM, dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Tak hanya itu, disediakannya baju layak pakai dari sejumlah donasi yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan secara gratis. Di sisi lain, mengurangi sampah pakaian juga dapat digunakan untuk lebaran. Pada tanggal 26, 27, 28, EJSC Bakorwil Bojonegoro akan mengadakan yang namanya Teras Ramadan. Nah, di Teras Ramadan itu ada 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama ada bazar kuliner, bazar takjil dengan UKM, kemudian ada kelas menggambar, kemudian ada juga penampilan musik dari 2 band lokal Bojonegoro. Yang pertama dari Saujana, sama ada 1 penyanyi dan penulis lagu Riza Yulian. Ada 1 kegiatan lagi yaitu sumbangan baju layak pakai. Bajunya itu akan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi kami sudah membagikan beberapa kupon untuk beberapa tukang becak, kemudian tukang sapu yang ada di daerah alun-alun dan di sekitarnya. Jadi yang punya kupon bisa menukarkan kuponnya dengan 6 potong pakaian. Setelah itu, orang yang tidak mendapatkan kupon pun boleh mengambil dengan batasan 2-3 potong per pengunjung. Jadi harapannya kegiatan ini bisa mengurangi sampah pakaian serta membuat orang-orang yang membutuhkan itu tidak perlu membeli lagi untuk pakaian-pakaian khususnya untuk pakaian hari raya. Selain donasi baju gratis, juga terdapat bazar makanan dan minuman yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta turut mendukung pengembangan ekonomi lokal. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ngawi secara lisan mengaku tetap akan mengusung Oni Anwar Harsono maju sebagai bakal calon bupati di Pilkada serentak tahun 2024. Meski begitu, untuk posisi bakal calon wakil bupati yang akan diusung, DPC Gerindra Ngawi bakal menyerahkan sepenuhnya kepada Oni Anwar Harsono. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Ngawi, Waluyo Jati Sasono secara lisan menegaskan tetap akan mengusung Oni Anwar Harsono kembali maju sebagai bakal calon Bupati Ngawi periode 2024-2029 pada Pilkada serentak ini. Menurutnya, jika partainya menjadi partai yang pertama menyatakan mengusung Oni Anwar Harsono. Meski begitu, karena hasil pemilu legislatif kemarin, Gerindra bakal mendapat 6 kursi. Namun jumlah itu masih belum cukup karena minimal 9 kursi untuk dapat mengusung pasangan calon dalam pilkada, sehingga diperlukan koalisi dengan partai lain. Dijelaskan Waluyo, untuk komunikasi politik dengan partai lain menunggu perkembangan peta politik saat ini. Termasuk apakah nanti akan linier dengan koalisi Indonesia Maju sama dengan Pilpres, meliputi Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Ia juga tidak mempermasalahkan jika saat ini Oni masih sebagai kader PDI Perjuangan. Sedangkan untuk posisi bakal calon wakil bupati yang akan mendampingi Oni Anwar Harsono, DPD Gerindra menyerahkan sepenuhnya nanti kepada Oni Anwar Harsono siapa yang akan digandeng di posisi wakil. Saya mengusung Pak Oni sebagai calon bupati untuk tahun 2024-2029.
Jadi untuk komunikasi politik juga sudah dilakukan, Pak? Untuk sementara untuk komunikasi politik ini nanti kita menunggu waktu, menunggu sambil perkembangan yang ada. Yang jelas kita mengawali dulu yang pertama kali, sekali lagi kami sampaikan bahwa Partai Gerindra mengusung Pak Oni sebagai calon Bupati 2004-2009. Untuk wakilnya kami serahkan pada Pak Oni. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya sebagai wakilnya, hak prerogatif dari Pak Oni. Nanti yang mau sebagai wakilnya untuk pasangan tahun 2024-2009 kami serahkan sepenuhnya. Usulan ini akan disampaikan ke DPP untuk dapat rekomendasi, Pak? Usulan nama Pak Oni ini akan disampaikan ke DPP untuk mendapat rekomendasi? Terus terang setelah itu kami melaporkan ke DPD. Terus terang setelah itu saya berangkat ke DPD. Untuk kami untuk masalah koalisi, ya untuk PDI, kebetulan kami kan koalisi Indonesia Maju ya. Jelas Golkar, Demokrat, PAN. Ini walaupun saya belum komunikasi secara langsung, semuanya kami serahkan pada semuanya. Waluyo juga menambahkan jika rencana mengusung Oni sebagai bakal calon Bupati Ngawi periode dalam pilkada mendatang juga telah disampaikan pada DPD Gerindra Jawa Timur. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Manis gurihnya dumbek, jajanan tradisional Tuban untuk takjil suguhan Lebaran. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Bosan dengan kue-kue modern? Maka tidak ada salahnya jika Anda mencicipi jajanan tradisional dumbek khas Kabupaten Tuban. Makanan berbentuk mirip trompet itu terbuat dari adonan tepung, santan, dan gula merah yang dibungkus daun siwalan atau lontar. Rasanya yang manis gurih membuat dumbek banyak diburu untuk dijadikan oleh-oleh serta suguhan tamu kala Lebaran Idul Fitri. Bulan suci Ramadan menjadi waktu tersibuk bagi produsen dumbek di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Hampir setiap hari pesanan terus datang, baik dari warga sekitar maupun luar daerah. Dumbek merupakan jajanan tradisional khas berbentuk mirip trompet kecil yang terbuat dari gulungan daun siwalan. Sementara isiannya berupa adonan tepung beras, santan kelapa, dan gula merah. Beberapa penjual terkadang juga menambahkan susu agar terasa lebih gurih. Keberadaan dumbek sangat dicari selama bulan suci Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri nanti. Tak hanya menjadi oleh-oleh, jajanan tradisional ini juga menjadi suguhan tamu pada momen sakral Lebaran. Dumbek juga kerap dijadikan menu takjil yang harus selalu ada di meja makan, sebagai menu pembuka berbuka puasa karena rasanya yang manis. Para pembeli mengaku sering menggunakan dumbek sebagai menu takjil karena rasanya gurih, manis, dan enak. Pak, ini tadi pesan apa, Pak? Pesan dumbek. Pesan berapa, Pak? 50. Untuk apa, Pak? Untuk buat oleh-oleh saudara saya pulang dari Ponorogo. Ya. Pak, sering Pak pesan dumbek ini untuk oleh-oleh? Ya, kalau saudara kesini sering pesan. Ini rasanya gimana sih, Pak, dumbek? Rasanya manis, mantul gurih, ya enak. Selain untuk oleh-oleh, biasanya kalau Lebaran buat apa, Pak? Buat ada yang biasanya untuk hajatan, buat suguhan gitu ya. Lebaran gitu Lebaran, ya. Banyak yang suka, Pak, ya? Banyak suka, ya. Tak hanya digemari warga sekitar, rasanya yang manis, gurih, juga membuat dumbek diburu warga luar daerah. Tak jarang dumbek juga dijadikan buah tangan untuk kerabat luar daerah. Selama bulan suci Ramadan, produsen kebanjiran pesanan dumbek.
Biasanya pesanan akan meningkat seiring mendekati Lebaran yang mencapai 1.500 biji per hari. Harga yang dipatok cukup murah, antara Rp1.500 sampai Rp5.000, bergantung kepada ukuran serta campuran adonan yang diminta. Ini sudah sejak kapan, Mbak? Sejak tahun 90-an. Ini resepnya dari mana ini? Dari orang tua dan turun-temurun. Iya. Mbak, ini biasanya kalau banyak pesanan pas apa, Mbak? Pas hari raya Lebaran itu buat mudik. Terus biasanya buat apa saja itu? Buat suguhan Lebaran, buat mudik, oleh-oleh kayak gitu. Berarti ini sudah banyak pesanan ini? Alhamdulillah sudah, kemarin udah ada yang pre-order untuk suguhan Lebaran dan juga oleh-oleh untuk pulang kampung. Sudah sampai berapa itu? Ini baru 300. Insya Allah kedepannya biasanya tuh melebihi 1.500-2.000 pesanan untuk Lebaran itu. Mbak, ini dijual berapa sih, Mbak? Mulai dari 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 sampai 5.000. Itu yang membedakan apanya? Rasanya, besarnya juga. Bahannya berarti? Bahannya, iya, bahannya dan besar ukuran itu, ukuran dari dumbeknya. Yang pesan biasanya orang mana saja, Mbak? Kalau banyaknya ya orang Tuban Kota, orang sekitar sini, dan juga ada yang dari luar kota juga karena pengen makan dumbek karena bentuknya itu kan berbeda dari bentuknya itu. Alhamdulillah ya dari Jawa Timur tuh banyak, Pak. Meski tanpa bahan pengawet, dumbek mampu bertahan sampai 3 hari. Namun jika disimpan dalam lemari pendingin, jajanan basah ini masih mampu bertahan hingga 1 minggu. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, menjelang Hari Raya Lebaran, permintaan amplop Lebaran semakin meningkat. Di Kabupaten Jombang, seorang guru sukses menambah penghasilan dengan memproduksi angpau bermotif Lebaran. Model unik dan lucu membuat pesanan amplop produksinya kebanjiran orderan. Kesibukan tampak di rumah Budi Setiadi, seorang guru di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Dirinya bersama sejumlah pekerja sedang menyiapkan angpau pesanan pelanggan dari sejumlah daerah pada Kamis siang. Dengan mengandalkan kemampuan desain pekerjanya, dirinya terus mendulang rupiah dari bisnis amplop Lebaran. Desain unik hingga apik membuat amplop produksinya laris manis. Hasil desain model jadi akan dibawa ke percetakan untuk dicetak dalam jumlah banyak. Sejumlah pekerja di rumahnya saat ini sedang menempel kertas-kertas yang sudah berpola menjadi amplop Lebaran. Budi yang sudah menggeluti usaha ini sejak masa pandemi mengakui, tahun ini permintaan amplop karakter semakin pesat. Dirinya saat ini sedang menyiapkan 35.000 amplop untuk dikirim ke Jakarta, Solo hingga luar Jawa. Satu pack isi 10 dijual di kisaran Rp3.500 hingga Rp10.000, tergantung model dan ukurannya. Yang custom, yang kedua sudah ada seperti ini. Yang custom juga ada, kita cetak pakai fotonya masing-masing, yang pesan, setelah itu dikasih namanya, nama pesan. Yang kedua ada, kita juga punya yang cetakan seperti ini yang minimalis ya. Ini yang sekarang kita mengerjakan sekitar 35.000. Pesanan dari mana aja ini? Ini dari luar Jawa, terutama kalau dari Jawa sendiri dari Jakarta, terus Solo, Banyuwangi, luar Jawa. Dijual harga berapa per packnya? Per packnya ini 3,5, isinya 10. Tren permintaan seperti apa tahun ini? Tahun ini meningkat pesat dari tahun kemarin karena banyak model-model yang berbeda-beda. Dengan mengandalkan pasar online hingga pertengahan bulan Ramadan ini, dirinya sudah mendapatkan omset puluhan juta rupiah dari produksi angpau Lebaran. Seluruh amplop akan dikirim bertahap ke sejumlah wilayah di Indonesia. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 di Gedung Angling Dharma setempat pada Kamis pagi. Agenda tersebut dihadiri oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto, Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Kepala Bapeda Jawa Timur Muhammad Yasin, Forkopimda Kepala OPD, Camat Lingkup Pemkab Bojonegoro, serta beberapa tokoh lainnya. Musrenbang RKPD tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025-2045 mengambil tema peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ketersediaan dan kualitas SDM serta optimalisasi penataan kawasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, serta sebagai upaya Pemkab Bojonegoro dalam melakukan pelaksanaan Musrenbang sebagai forum puncak dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Selain itu, sebagai solusi dalam menjawab berbagai persoalan yang menyebabkan tingkat partisipasi dan keterlibatan berbagai sektor dan para pihak serta berbagai kepentingan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, isu tematik prioritas dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro diantaranya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM dan wisata, penurunan stunting, investasi dan industri, kemudian kebencanaan dan inflasi. Tak hanya itu, rencana pembangunan daerah juga berfokus pada sejumlah isu lainnya, mulai dari percepatan pembangunan desa dan kota, implementasi pemerintah berbasis elektronik, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, baik itu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan stunting. Selanjutnya, ekonomi kreatif dan digitalisasi, kebencanaan dan ekonomi hijau atau green economy dan environment. Sedangkan visi dan misi RPJPD 2025-2045 dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro tertuang visi Bojonegoro sebagai sentra agroindustri dan energi negeri, maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sedangkan misi daerah diwujudkan melalui SDM unggul dan berakhlak, mewujudkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi hijau dan kerakyatan, mewujudkan infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintah kolaboratif dan adaptif. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Muhammad Yasin yang berkesempatan hadir menyampaikan 6 poin arahan dari Menteri Dalam Negeri. Di antaranya, Musrenbang perencanaan yang berintegritas dan dapat memulihkan efisiensi, pembangunan berorientasi hasil, meningkatkan PAD untuk kemandirian fiskal. Tak hanya itu, dapat mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi, pendidikan dan kesehatan jalan menuju kesejahteraan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Selain itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi dan mendukung Pemkab Bojonegoro, baik itu program penyediaan beasiswa untuk meningkatkan kualitas SDM, serta penyediaan mobil siaga untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan, jika dalam pembahasan RKPD 2025 dan RPJPD tahun 2025-2045, dirinya menerima beberapa catatan dan masukan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Bojonegoro, di mana dari keseluruhan yang disampaikan akan masuk dalam RKPD dan RPJPD. Penjabat Bupati Bojonegoro juga akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi, akselerasi ekonomi yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dan menjaga kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi pagi ini kita menyelenggarakan Musrenbang, khususnya nanti dalam pembahasan RKPD 2025 dan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bojonegoro 2025-2045. Tadi kami mendengarkan masukan catatan dari provinsi, juga catatan dari dan masukan dari Ketua DPRD. Saya kira itu semua catatan yang baik, masukan yang baik, dan akan masuk di dalam RKPD dan RPJPD kita. Mungkin untuk fokus jangka pendek sendiri, Pak, dari prioritas Kabupaten Bojonegoro. Jadi sudah ada temanya, intinya bahwa kita akan terus dorong pertumbuhan ekonomi, akselerasi ekonomi di sini, dan tentunya juga dengan menjaga kualitas dari SDM kita di Bojonegoro. Karena investasi di sumber daya manusia itu menjadi investasi yang paling penting.
Setelah berjalan dengan lancar dan disepakati bersama, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil musrenbang yang ditandatangani oleh perwakilan sejumlah pejabat. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro.